Karena endorsement sudah bukan murni marketing lagi, ada yang namanya branding juga di dalamnya. Sedangkan kalau yang ads ini kan murni, kita tahu mau menyasar berapa orang, ada hitungannya. Dan otomatis kalau orang yang low budget, fokusnya ya jangan branding dulu lah. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Ivana. Fandi. Nah, ini kita lanjutin dari pembicaraan yang minggu lalu, Yap. yang seru banget. Kita langsung tetap bersama dengan Felix. Kalau misalnya minggu lalu, kalau kalian masih ingat, kita sedang membicarakan itu bagaimana untuk skala usaha yang kecil, bahkan No budget. no budget, tetapi bisa mengutilize social media itu sampai menjadikan bisnisnya itu berbuah-buah, gitu kan. Nah, hari ini kita mau membahas dengan skala bisnis yang lain gitu ya, tapi dengan mungkin kalau no budget terus ya. Kita sekarang coba yang low gitu kan budget, ya. Kita coba yang low budget. Kira-kira kalau low budget itu bisa seperti apa? Ayo Felix langsung. Oke, jadi kalau misalkan ditanya nih, yang low budget kayak gimana? Sebenarnya model seperti yang minggu lalu kita bahas, yang di no budget dengan business owner yang kalau bisa itu ikut terlibat untuk mempromosikan bisnisnya melalui storytelling, itu bisa juga diadaptasikan ke bisnis yang low budget. Karena kembali Tetap lagi, turun ya, tetap betul. turun tangannya. Karena itu relevan. Felix juga udah kasih contoh di momen minggu lalu. Kalau banyak business owner yang punya budget besar sekalipun, mereka ikut terlibat untuk promoting their business melalui storytelling kisah. Ya. Apalagi kalau kita bilang low budget, oh ya tetap harus. Terus yang kedua, sama, kurang lebih mirip. Jangan selalu atau jangan punya pikiran bahwa bisnis itu harus endorse orang, harus hire content creator atau influencer untuk di-endorse, untuk membuat bisnis kita bisa grow bigger, bisa dikenal banyak orang. Ingat ya, low budget di sini tetap bisa dibilang budget kita itu kan terbatas. Banyak prioritas-prioritas lain di dalam bisnis itu yang perlu kita biayai juga. Dan cara untuk mempromosikan bisnis itu kan ada banyak. Nah, kalau kemarin yang no budget kita udah tahu, ini pokoknya kita sebutin mana aja yang nggak perlu keluar budget, paling cuma keluar uang kuota. Kalau low budget, pola pikir kita harus mikir gini, mana ya marketing tools apa yang bisa membuat banyak orang lebih banyak tahu tentang produk kita, tapi dengan budget yang lebih efisien. Oke. Kalau misalkan ditanya nih, apa yang harus dilakukan? Contoh, mungkin budget kita terbatas. Mungkin Ko Fandi punya pertanyaan buat Felix. Budget berapa nih Ko Fandi untuk low budget? Atau Cik Ivana, budget berapa nih kalau low budget? Ya kita ngomong dulu lah, 1 juta gitu. 1 Untuk juta? sosial media. Per? All in ya, sosial media. Per bulan lah Per ya. bulan, per bulan. Per bulan? Heeh. Gampang. Paling gampang dilakukan dengan budget yang terbatas, yang katanya orang 1 juta itu kecil. Nggak bisa hire ini, nggak bisa hire itu. Ada yang namanya ads atau iklan. Promo ya. Promotion. Promotion. Kontennya siapa yang buat? Ya berdasarkan owner konten-konten tadi itu kita, ya. owner itu. Jadi setelah dibikin konten, dipromot. Betul. Kita promoting 1 juta 1 bulan. 1 juta 1 bulan kita split secara pro rata. Itu sudah jauh lebih efisien, lebih efektif, less budget, tapi pasti punya jangkauan yang sebenarnya Luas. pertama bukan cuma lebih luas, bisa kita lihat ini bisa menjangkau berapa orang. Karena ketika kita melakukan ads, Kehitung ya. otomatis akan ada muncul informasi. Kalau kita ads sekian, akan menjangkau sekian. Sedangkan itu akan jauh lebih terukur dibanding kita endorsement. Karena endorsement sudah bukan murni marketing lagi, ada yang namanya branding juga di dalamnya. Sedangkan kalau yang ads ini kan murni, kita tahu mau menyasar berapa orang, ada hitungannya. Dan otomatis kalau orang yang low budget, fokusnya ya jangan branding dulu lah. Kalau bisa budget yang dikeluarkan itu untuk marketing. Brandingnya melalui apa? Melalui konten yang dibuat secara gratis, tidak keluar budget. Kita sebagai ownernya yang muncul itu untuk membrandingkan melalui storytelling. Yang untuk marketingnya ya kita pakai melalui tools ads. Kayak gitu. Oke, itu yang 1 juta ya. 1 Soalnya juta. sekarang naik dikit, 1.100.000. Ah, itu terlalu dikit Pak. Naiknya coba agak jauh Jawabannya Pak. sama nanti kok. Mungkin 5 juta gitu.
Nah. Misalnya ada orang yang katakanlah oke income bersih 100 juta, aku mau spend 5 juta untuk di sosial media gitu. Oke, misal kita punya budget 5 juta, ini murni untuk marketing ya, Ya. 1 bulan ya Pak ya. Kita mulai harus memikirkan nambah orang, atau nambah pekerja, atau nambah tim. Nambah tim ini bisa banyak, bisa tim tetap in-house, bisa freelance. Tapi anggaplah kita pakai cara paling efisien dan sederhana. Kita pakai jasa freelance untuk orang bantuin ngedit, bantuin kita syuting di momen-momen tertentu yang mungkin kita masih bisa kerjakan juga di momen tertentu, di waktu yang kita nggak bisa kerjakan karena kita sudah repot sama bisnis kita yang mungkin skalanya makin lama makin berkembang, kita lempar itu ke freelancer. Budgetnya di split, yang sebelumnya kalau cuma 1 juta kita buat iklan aja, mungkin sekarang yang budgetnya 5 juta, kita split untuk iklan sekian, untuk freelancer sekian. Mungkin nanti kalau budgetnya lebih tinggi lagi, kita perlu pertimbangkan apakah orang yang aku berikan kerjaan freelance ini, aku hire ya jadi timku, kita kasih gaji tetap, UMR, kita tambah tim tetap yang sebelumnya cuma freelance, itu kalau gaji kita lebih besar lagi. Bukan gaji ya, pendapatan kalau kita bilang pebisnis ya. Tapi mungkin boleh dilempar pertanyaan, budget lebih tinggi lagi, nanti Felix kasih praktisnya. Gimana If? Jadi kalau misalnya dari pandangannya Felix, yang pertama-tama dilakukan dan yang terminimal dilakukan itu adalah ads. Benar. Baik di semua platform. Betul, karena kita langsung tahu, kita menyasar siapa, dan kalau misalkan dibilang ads itu susah, ngiklanin di sosial media itu nggak gampang. Benar, nggak gampang. Tapi bukan berarti nggak bisa dipelajari. Dan banyak orang-orang awam yang sebenarnya sekarang sudah nggak merasa kesusahan. Karena secara tampilan untuk kita ngiklan itu jauh lebih mudah. Usia berapa sampai usia berapa yang mau kita target. Hobinya apa, orang dengan hobi seperti apa yang mau kita target. Tinggal kita pasang budget berapa, kita ads. Kalau ditanya, apakah ada cara ads yang jauh lebih expert lagi? Ya ada. Kalau ada budget, mending hire ahli, orang yang memang spesialis untuk ngiklanin. Saya penasaran, orang yang spesialis untuk ngiklanin, itu kenapa dia bisa disebut bahwa dia itu spesialis? Karena kan kalau misalnya tadi Felix bilang kan, harusnya kan udah cukup mudah ya. Ada rentang umur, rentang hobi, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang punya spesialis tersebut, apa sih yang mereka tawarkan? Mereka membantu kita untuk lebih membuat target atau tujuan kita itu lebih tajam. Mereka itu bisa membantu kita itu untuk, Pak, lebih baik Bapak mengarahkan itu ke arah ini. Karena mereka itu sudah sifatnya seperti konsultan untuk seseorang. Misalkan gini, kita pebisnis, kita tahu nih tentang keuangan bisnis kita. Tapi kenapa kok kita kadang tetap punya tim finance sendiri, konsultan finance, konsultan pajak. Sebenarnya lebih ke arah situ. Tapi kalau kita bilang low budget, Felix gak bisa pungkiri, kalau low budget berarti kan gak ada nih alokasi ke arah sana. Iklan tetap jalan dengan kemampuan kita, dan itu bisa. Dan Jadi itu sangat kalau low possible. budget, alokasi pertama untuk basicnya itu harus ke iklan dulu gitu. Betul. Ya? Itu yang paling Daripada gampang. membuat konten yang bagus-bagus tapi nggak diiklanin ya nggak ada yang nonton. Oh gitu. Betul. Jadi kita di zaman sekarang ini udah masuk di fase siapa yang paling familiar, itu juga mempengaruhi apakah brand kita atau produk kita atau jasa kita itu dibeli orang. Contoh, berapa banyak dari kita yang kadang itu kalau mau beli sesuatu, tanya teman, terus teman bilang apa, kita langsung percaya. Betul. Kenapa? Karena orang itu cenderung lebih percaya dengan sesuatu yang familiar. Nah, familiarity itu dibangun dengan cara kuantiti besar atau sering muncul, lebih banyak muncul di mata audiens di luar sana, baik yang sudah follow kita atau nggak pernah follow kita. Kayak Ko Fandi bilang, konsisten, benar, itu menjaga familiarity kita untuk tetap selalu konsisten di pikiran audiens. Cara lainnya, dengan ads, ads itu bisa menjangkau lagi, dan lagi. Karena kadang konten yang sudah ditonton orang mungkin nggak akan muncul lagi.
di orang tersebut. Tapi kita ads mungkin bisa muncul lagi di orang tersebut sampai 2-3 kali. Berapa banyak dari Bapak Ibu atau kayak teman-teman kita yang buka sosmed tiba-tiba loh, ini kan udah muncul kemarin. Aku lihat kontennya, kok muncul lagi? Oh ternyata yang kemarin itu organik, yang ini di ads. I see. Kayak gitu. Sekarang untuk firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama dari 1 Raja-Raja 17 ayat 12, nanti kita lompat ke ayat 14. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi di sini Elia nanti mengatakannya, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Di satu sisi perempuan ini pasti merasa bahwa aku gak punya banyak resources, aku gak punya banyak hal yang bisa aku kerjakan. Tapi kita patut kagum terhadap karakter dari perempuan ini. Perempuan ini walaupun mungkin minyaknya tinggal sedikit, tepungnya tinggal sedikit, setelah itu akan mati, dia tetap tidak berhenti untuk mencari kayu bakar. Dia tetap tahu bahwa ini makanku yang terakhir, tapi aku tetap akan cari kayu bakar untuk memasak ini. Setelah itu kami makan, setelah itu nggak tahu. Mungkin kami akan mati. Nah, oleh karena itu, hikmat bagi masing-masing dari kita bahwa dengan resources yang ada, kerjakan itu. Dan itu ternyata Tuhan melihatnya, dan memang di satu sisi Tuhan juga melihat hati perempuan ini yang di Sarfat ini, ketika dia juga mau membantu hamba Tuhan dan sebagainya, itu nggak akan kita bahas pada episode kali ini. Tetapi kita bisa lihat hatinya ya, bahwa sampai titik darah penghabisan pun, dia masih mau kerja, dia masih mau berjuang. Dan Tuhan berkenan padanya, apalagi perempuan ini juga mau berbagi. Juga oleh karena itu, kita bisa melihat dengan resource yang ada, please berhati-hatilah, kelola segala sesuatu yang ada. Apakah ini untuk operasional, ini untuk media sosial, ini untuk bayar sebagai modal, ini untuk nanti untuk yang konsumtif dan lain-lain. Kelola segala sesuatu dengan baik, tetap bekerja keras, tetap tidak kenal menyerah. Dan dari situ Tuhan akan melihat dan Tuhan akan memberi berkat dan Tuhan akan memultiplikasikannya sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan dalam hidup kita. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah menyerah, jangan boros juga, segala sesuatu kelola dengan baik. Kalau memang untuk belum media sosial belum ada apa-apa, nggak apa-apa, tetaplah bekerja keras, tetaplah bikin konten, tetaplah melakukan sesuatu walaupun mungkin awal-awal belum ada yang lihat, tapi kita percaya Tuhan menyertai dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya, asal umatnya punya pengharapan pada Tuhan dan umatnya tidak mau menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Tapi kalau di matanya Felix sendiri ada nggak sih yang namanya tuh biaya ideal untuk beriklan? Apakah ada hal demikian? Atau di laporan keuangan atau budgeting gitu ya. Gitu kira-kira oke, perusahaan dengan omset segini kira-kira harusnya berapa persen untuk sosial media. Oh, ini Kita beda ngomong pertanyaan iklan ya? sih. Oh, beda lagi. Loh, ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu Nanti Felix coba jawab jadi satu aja ya. Boleh, boleh. silakan. Pertama, nggak ada yang namanya budget iklan paling ideal. Karena setiap bisnis, meskipun bisnisnya sama sekalipun, pasti punya perbedaan. Kalau kita tanya berapa yang ideal, tetap harus ada trial dan error. Trial dan error ini bukan sembarangan ya. Pasti sesuaikan juga dengan kita budgeting dulu. Secara company, Ya. berani kehilangan uang berapa untuk marketing. Anggaplah 1 juta. Oke, 1 juta. Kita tes. 1 juta kita split dalam 1 bulan. Atau 1 juta itu kita maksimalkan di minggu pertama dan minggu ketiga aja. Oh, I see. Ya. Karena- Jadi trial error seperti itu Betul. ya. Contoh, bisnis jual makanan aja. Sama-sama jual nasi campur. Itu pun bisa beda cara ngiklannya. Kalau yang satu depot ini bukanya jam 8 pagi sampai jam 12 siang, yang satunya depot yang buka jam 6 sore sampai jam 10 malam, itu kan karakteristik audiensnya juga sudah berbeda yang makan di tempat depot yang sama. Cara ngiklannya, kapan harus ngiklannya, ke usia berapanya, dengan orang-orang hobi seperti apa, sama-sama jual penyetan loh. Kalau penyetan ini yang bukanya jam 9 sampai jam 12 malam, sama penyetan yang bukanya jam 8 pagi sampai jam 5 sore, marketnya juga sudah berbeda. Yang datang ke tempat penyetan itu juga beda pasti.
sampai di mana konsiderasi atau pertimbangan kita, oh ini kita terlalu boros di sosial media atau kita terlalu pelit di sosial media. Ekstrim aja ya, satu terlalu pelit, satu terlalu boros. Paling gampang memang kita bisa lihat dari jumlah orang yang datang ke tempat kita. Tapi itu perlu survei lebih lanjut. Karena ada yang namanya kan ketika orang datang sebagai owner atau sebagai kita punya tim, perlu tanya juga dong, kenal atau tahu bisnis kita, produk kita dari mana. Ada survei yang dilampirkan untuk dijawab sama customer atau audience. Atau bisa kita bilang ya, seberapa banyak orang yang tahu produk kita atau seberapa sering kita diomongkan produk kitanya itu di publik kayak gitu. Cuman kan itu perlu kesinambungan untuk di follow up. Tapi kalau ditanya perhitungannya ini efektif atau enggak, kita bisa lihat dengan cara, misal kita iklan dengan budget sekian. Kalau kita ngiklan dengan budget sekian dan ternyata konten kita yang lain itu ikutan rame, traffic di sosial media kita ikutan rame, mungkin orang mulai follow kita, mulai interaksi di konten-konten yang nggak kita iklanin, mulai banyak orang lebih berkomentar. Itu sebenarnya salah satu indikator menunjukkan bahwa orang sudah mulai engage nih. Orang sudah mulai memperbincangkan bisnis kita atau produk kita itu seperti apa. Orang ini mulai kepo sama kita, mulai kepo sama produknya kita. Tapi kembali lagi, faktornya kan banyak. Bisa karena bisnis ownernya yang ngonten. Jadi itu saling... Atau bisa juga karena produknya luar biasa, itu juga bisa loh. Bisa, betul. Karena produknya luar Menjual biasa. dirinya sendiri ya. Nggak Iya. perlu sampai yang gimana-gimana. Ada juga sih memang yang seperti itu. Oke, sekarang naik lagi. Setelah 10. Naik lagi, oke. Tadi berapa? Terakhir 5 juta ya? 5. Iya. Mungkin 15 gitu? Atau 20? 15-20 ini berarti sebenarnya udah masuk ke ranah orang yang sudah mulai ada budget ini kayaknya ya. Sudah nggak budget, sudah Iya, kalau nggak budget 20 lagi nih ya. Kalau udah 20 per bulan sih Nah, apakah itu kayak tadi sudah mulai mempertimbangkan untuk menggandeng KOL-KOL yang organik atau gimana misalnya? Nah, kembali lagi. Kita harus lihat orang yang punya budget marketing 15, 20, 30, 40, 50 juta per bulan. Kita harus lihat dulu. Pertama, apakah memang diperlukan untuk extension marketing tools baru? Apakah sudah tidak efektif lagi atau memang membutuhkan menjangkau satu area tertentu yang memang ternyata sudah nggak maksimal nih kalau kita cuman ads atau melalui brandingan si owner ini atau storytelling dari si owner ini. Baru kita pertimbangkan, ini baru boleh agak lega mempertimbangkan endorsement atau promosi di KOL, influencer atau bahkan placement iklan di media-media terbarukan kayak sekarang new media kayak bidang bisnisnya Felix gitu. Tapi kembali lagi, kita harus berdasarkan kebutuhan, bukan sesuatu yang latah ketika ada brand lain menggunakan KOL influencer, kita ikut-ikutan KOL influencer. Karena kalau kita ikut-ikutan, kita hanya akan berdasarkan data followers ke influencer itu berapa, KOL itu punya pengikut berapa banyak. Kita nggak akan objektif. Sedangkan kalau kita pakai pertimbangan, kita ketika mau endorse, kita akan mikir dulu. Audiens mana yang mau kita sasar? Sehingga KOL yang dipilih otomatis adalah KOL yang memang punya niche atau punya karakteristik konten atau punya audiens seperti yang kita inginkan untuk kita jangkau yang nggak bisa kita jangkau. Misal kita ambil contoh, business owner ini bekerja di bidang otomotif. Tapi business owner ini usianya mungkin sudah bukan Gen Z atau millennials. Business owner ini mau communicate sampai kayak gimana pun di dalam storytelling kisahnya untuk mempromosikan produknya, pasti akan ada missing link yang nggak nyambung untuk Gen Z dan millennials. ada generasi yang nggak relate dengan apa yang disampaikan. Betul. ABG ya, angkatan babi gue. Gitu, kita berpikir, Betul. ya, Dari masuk sana, akal, masuk akal. business owner tersebut perlu mempertimbangkan siapa content creator atau influencer atau KOL yang kita sebut punya audiens kuat di Gen Z. Dan apakah audiens tersebut punya
daya beli yang oke. Karena kalau Gen Z lagi juga kalau di breakdown, ada Gen Z yang punya daya beli tertentu, ada Gen Z yang punya daya beli seperti yang ya nggak sama seperti Gen Z yang satunya lagi. Itu pertimbangan. Atau mungkin kita ambil contoh lapangan pedal. Padel atau pedal? Padel. Padel ya, ini bahasa salah nyebut ini bahaya ini ya. Jadi lapangan pedal yang punya owner Gen Z millennials, mungkin mereka mampu menjangkau community pedal yang berbasis usianya itu Gen Z millennials, nyambung. Karena mungkin lapangannya juga udah dibikin vibes-nya seperti Gen Z millennials, cara communicate-nya juga sudah sesuai Gen Z millennials. Tapi kadang ada orang juga kan kepingin punya target market yang usianya lebih senior daripada Gen Z dan millennials. Karena mungkin punya daya beli lebih tinggi, punya budgeting untuk spend lebih tinggi. Harus hire KOL influencer atau placement di sebuah media yang audiensnya adalah Sesuai kebutuhannya mereka yang lebih senior dari Gen Z dan millennials. Itu pertimbangannya. Oke. Ya. Tapi bagaimana dengan beberapa perusahaan yang akhirnya pakai influencer atau KOL yang sangat-sangat berbeda untuk menjangkau New area market yang gitu. new market itu bisa juga ya. Cuman kalau awal-awal mendingan tetap kita main aman dulu gitu atau Benar. Jadi nggak ada salahnya kalau memang yang terpenting adalah budgetnya kita banyak banget. Budget banyak dan memang produknya atau produk yang business owner ini mau jual, produk yang memang bisa dijangkau dari market jenis apapun, dari level ekonomi apapun, dari usia berapapun, nggak apa-apa mereka mikir, aku mau tembak ke ini, masuk ke lini ini, masuk ke lini ini, nggak apa-apa. Kembali lagi, ketersediaan budget dan seberapa produk ini mampu untuk relevan dengan banyaknya karakteristik audiens atau pembeli itu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kadang business owner ini yang sudah punya budget lebih besar lagi atau budget yang bisa dibilang cukup berlimpah, mereka itu sering lupa kalau endorsement atau bahkan placement itu nggak bisa sembarangan. That's why kenapa Felix punya jasa yang sekarang Felix kerjakan itu untuk membuat business owner itu mengerti literasi seputar dunia sosial media. Di bidang jasa consultingnya Felix. Nah ini baru kalau orang-orang yang punya budget lebih itu pakai jasa consulting karena mereka butuh pendampingan. Seperti mereka punya konsultan pajak, mereka punya konsultan keuangan, Felix ini bisa dibilang konsultan sosial medianya mereka, konsultan brandingnya mereka. Yang membuat mereka itu lebih aware dan lebih hati-hati dan lebih tepat sasaran. Kapan mereka harus lempar budget ke iklan ini, kapan mereka harus lempar budget ke KOL atau influencer ini, kurang lebih kayak gitu. Wow, pencerahan banget sih Niko. Jadi ya saya percaya nanti yang siapapun yang dengerin ini, mau skala apapun ya, pasti bisa belajar sesuatu dari apa yang di-sharingkan oleh Felix nih. Thank you so much Felix. Mungkin sebelum kita tutup ada something yang mungkin mau disampaikan sebagai penutup dari Felix. Setelah itu nanti boleh dilanjutkan untuk mendoakan ya. Oke, jadi seperti yang minggu lalu Cik Ivana mention bahwa kita jangan cuman bagus di sosial media atau bagus di platform digital aja. Tapi benar-benar kita harus bagus dan punya value itu di on-site presence ini, di kehidupan nyata. Karena banyak loh bisnis itu yang berkembang pesat karena sosial media atau digitalnya tuh luar biasa karena ownernya tuh punya branding yang sangat keren, tapi banyak juga dan gak kalah banyak bisnis tuh yang jatuh dalam semalam hanya karena bisnis ownernya itu gak punya value atau bahkan yang dibagikan di dunia digital itu berbeda dengan di dunia nyatanya. Dan ternyata apa yang dibangun sepanjang waktu antara business owner yang personal branding dan marketing tools yang beraneka ragam dikelola dengan baiknya itu hancur dalam semalam hanya karena business ownernya itu nggak bisa menampilkan value yang sebenarnya seperti yang dia tampilkan di sosial media yang bagus-bagus itu. Jadi menjadi
orang yang punya value itu jangan cuma di sosial media, tapi jadilah orang yang punya value di dunia nyata dan bagikan itu melalui sosial media agar lebih banyak orang diberkati dan lebih banyak tahu bahwa kita adalah orang-orang yang bisa transfer kasih Kristus dalam hidup kita ke orang lain, nggak cuma di lingkungan kita sendiri, tapi juga melalui dunia digital yang bisa dijangkau banyak orang. Felix mungkin mau bagikan satu doa untuk setiap business owner di luar sana, mau yang level masih start memulai atau bahkan yang sudah besar. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah sertai setiap business owner untuk menjalankan bisnisnya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap business owner di luar sana atau orang yang baru merintis ya Tuhan untuk memiliki hikmat, akal budi dan kebijaksanaan dalam bertindak, berperilaku. Biarkan setiap hal yang dilakukan benar-benar melalui hikmat dari Tuhan Yesus. Dan biarkan masing-masing business owner ini juga Tuhan di dunia nyata dan di dunia digital atau sosial media mereka konsisten, original, punya sikap dan value yang sama. Bukan hanya pasang topeng demi mendapatkan omset atau popularitas yang sebenarnya itu akan menjadi penghancur atau batu sandungan di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat bisnis orang-orang yang nonton di GMS Bizkon hari ini berkembang pesat dan diberkati luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Thank you ya Thank Felix you ya. Bro Felix. Oke, so buat teman-teman sekalian, saya percaya kita semua belajar banyak ya. Dan pastinya kalau bisa langsung praktek gitu ya. Karena segala usaha apapun itu bisa mempraktekkan apa yang sudah dibagikan oleh Felix selama 2 sesi di Marketplace Wisdom ini. Oke, so mungkin buat kalian teman-teman sekalian kalau memang mungkin ada pertanyaan, karena sosial media itu luas sekali, boleh langsung tulis di komen, nanti akan sebisa mungkin Felix akan membantu menjawab untuk setiap pertanyaan yang ada. Oke, so kalian juga kalau misalnya mau ada topik apa yang mau dibahas di Marketplace Wisdom, langsung juga tulis di komen. Oke? Jangan lupa follow juga Instagram kami @GMSBizkon. Setiap hari Kamis, itu Bro Felix dan saya, kita akan ngobrol video 1 menit, hal-hal yang sangat-sangat berguna bagi kita semua, khususnya di bisnis dan karir kita. Oke, so see you di next episode. Bye-bye. Thank you, bye-bye, God bless.